Flores, Nusa Tenggara Timur, salah satu bagian kepulauan Indonesia di timur, memiliki juta pesona yang sangat mengagumkan. Nama Flores menurut bahasa Portugis berarti bunga. Pulau Flores memang seindah namanya, terutama adat budaya, termasuk percampuran etnis antara Melayu, Melanesia, dan Portugis, menambah keanekaragaman dan pesona Pulau Flores. Dulunya pulau ini menjadi salah satu tujuan Portugis, Spanyol, dan Belanda karena rempahnya, sehingga memberikan pengaruh pada kebudayaan Flores. Salah satu pesona Flores dapat dijumpai di Kabupaten Ngada yang terletak di tengah Pulau Flores dengan keragaman adat istiadat dan kebudayaan suku yang menghuninya. Ketaatan dalam beribadah dan menjalankan agama seiring dengan kepatuhan menjaga adat peninggalan leluhur membuat orang Ngada hidup berdampingan dengan solidaritas dan kerukunan yang tinggi. Salah satu tradisi masyarakat Ngada yang sudah berjalan sejak dulu kala adalah ritual reba. Ritual reba merupakan perayaan tahun baru adat yang dipadukan dengan religi masyarakat Ngada. Disinilah inkulturasi atau pembauran budaya dan agama berjalan beriringan tanpa mengurangi makna sedikit pun. Suku-suku kali ini bercerita tentang tradisi reba masyarakat Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya memilih mengawali perjalanan menuju Kabupaten Ngada dari Kabupaten Ende yang berbatasan sebelah timur dengan Kabupaten Bajawa. Permisi Bapak. Sebelum mengikuti acara puncak reba, ternyata banyak ritual yang harus dilakukan. Di antaranya adalah Bui Loka. Bui Loka merupakan acara kedua yang mengawali upacara reba. Upacara diawali dengan berdoa di rumah tetua adat Langa, Bapak Niko Paru. Dalam doa Berehobe, ayam jantan diambil darahnya melalui paruh yang dipotong. Kemudian darah ayam dibasuh pada perlengkapan adat yang akan dipakai upacara dengan maksud mensucikan. Lalu Pak Niko meramal melalui media hati ayam untuk melihat bagaimana ritual adat berlangsung dan apa saja yang harus diperhatikan. Ada orang yang tegur, jadi nggak boleh temu. Ya boleh lah. Tidak usah dijawab gitu. Sudah memancing, jangan sampai bisa terjadi sesuatu. Memang pertengkaran mulu sudah nampak. Tetapi kita waspada supaya jangan sampai terjadi ada hal-hal yang tidak kita inginkan.
Sesudah itu, kaum perempuan yang berada dalam rumah adat meracik sesaji buat leluhur. Sesaji berisi nasi dan daging yang sudah diawetkan selama 1 tahun dimasukkan ke dalam sabuk kelapa. Inilah ritual dari kubunya. Lalu sesaji buat leluhur dibawa ke kebun ubi untuk dibacakan doa. Ritual ini bernama Semofunu, di mana sabuk kelapa yang sudah berisi nasi dan daging ditanam pada sebuah pohon ubi dengan harapan memohon pada leluhur akan hasil yang baik. Này, có đôi chào không mặc. Ubi ni udiala si puko toko mati. Au ngere, lau banget. Si kuzeu te batata ko toko umene mato. Betul. Usai penanaman sesaji, kami pun mencicipi makanan dan minum seteguk minuman khas Flores, moke. Wah. Kamera memang. Ay, molok at tahu terus lah. Mau kembali lagi ke dalam. Setelah itu, saya kembali ke dalam rumah adat untuk makan bersama. Nasi yang sudah dicampur kelapa dengan lauk ayam sepertinya nikmat. Terlebih dengan penyajian makan menggunakan wati atau anyaman pengganti piring dan juga sea pengganti gelas untuk minum yang terbuat dari batok kelapa. Tiap. Upacara bui dilakukan di Lokasoge yang terletak di tengah hutan. Saya dan masyarakat adat pun berjalan menyusuri hutan. Hutan dipenuhi dengan pohon bambu. Saya melihat semangat yang luar biasa dari masyarakat adat untuk melakukan tradisi peninggalan leluhur. Nanti dia baru pakai. Ya. Iya. Biar. Karena mau daki, saya harus buka kain dulu biar tidak menghalang-halangi langkah. Tidak menghalang-halangi langkah. Begitu. Akhirnya tibalah kami di Lokasoge yang menjadi tempat awal sebelum upacara rebah. Di Lokasoge terdapat 2 bangunan berhadapan
terbuat dari bambu yang bernama kekaloka dan kekalela. Di tengah kedua bangunan ini terdapat tumpukan batu datar yang bernama lanu. Lanu dipercaya sebagai tempat bersemayam roh nenek moyang. Gaji de rongit hewe diang yana, kita usaha tidak boleh tanggap karena ko ahte manu droa agak tidak beres, kita harus waspadai sehingga acara kita ini berjalan baik. Laki-laki dan perempuan berkumpul di lanu untuk melakukan kejar ayam. Laki-laki yang ikut dalam kejar ayam ini diwajibkan memakai ikat kepala. Jika sudah memakai ikat kepala, mereka dikenal sudah Ibu Ngiu, atau seolah-olah sudah tidak menjadi dirinya lagi. Ketaatan pada adat tidak berarti melupakan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kejar ayam dimulai, para peserta berdoa pada Tuhan untuk kelancaran acara. Usai berdoa, rombongan laki-laki ini mulai bergerak keluar hutan menuju perkampungan untuk mengejar ayam. Dengan kompak dan semangat berapi-api, rombongan laki-laki ini berjalan menyusuri hutan hingga tiba di kampung pertama. Dalam pelaksanaannya, siapapun pemilik ayam tidak boleh marah ketika ayam-ayamnya ditangkap laki-laki yang sudah Ibu Ngiu ini. Mereka harus merelakan ayamnya yang menjadi incaran untuk ritual adat. Mereka berharap akan mendapatkan keberkahan dari ritual ini. Guru kesibuk dah apa ini belak mak. Buka sudah. Nah, punya part dia tu. Kejar ayam ini terjadi di 18 kampung. Tidak heran ketika kembali ke Loka Soge, rombongan laki-laki yang Ibu Ngiu membawa puluhan ayam. Itu tuh. Ayam-ayam hasil kejaran dimasak bersama sayur-sayuran. Saya pun membantu membuat masakan, berada di antara kaum perempuan suku Ngada. Iya, spesial sedikit. Makan bersama bukanlah penghujung acara seperti yang saya kira sebelumnya. Karena masih ada ritual lainnya. Kali ini ada ritual memasak nasi dalam bambu atau po'o. Saat ritual ini, semua peserta diwajibkan duduk tanpa berbicara kecuali yang bertugas memasak po'o. Ritual memasak po'o ini sangatlah sakral. Karena dalam ritual ini dapat dilihat bagaimana cuaca esok hari dalam upacara reba dan juga cuaca ke depannya
yang dilihat dari buih mendidih dalam bambu. Konon jika buih dalam bambu tumpah, berarti cuaca diwarnai angin kencang dan hujan lebat. Berdasarkan buih yang ada dalam po'o, maka cuaca tahun ini akan diwarnai oleh angin. Dia keluar dari bambu, itu menandakan kita akan kena angin. Tapi kalau dia tol seperti ini, bisa juga angin, hanya sedikit. Ini merupakan ramalan kita, ini harus dipesan oleh leluhur. Lalu tetua adat Pak Niko dan 2 orang lainnya naik ke atas bukit untuk memberi sesaji pada leluhur dan juga memakannya bersama leluhur. Makanan bisa makan. Oke, untuk saudara kadu punuan itu koleko madeko ko salama sa wono matol masuk masuk ngata ko salang ngata wono matol deko wono matol petenge. Setelah itu kami berdiri mendengarkan Pak Niko bercerita tentang perjalanan mereka atau Sili. Nasi bambu pun dibelah dan dicampur kelapa untuk dimakan oleh semua peserta upacara bui tanpa terlewatkan. Saya pun ikut memakannya meski perut masih terasa kenyang. Makan ini dia harus pikiran enak. Inilah bagian penghujung ritual, di mana kami menari bersama tarian Selamat Datang Tahun Baru Reba, dengan disusul teriakan Suyo Uwi dari ketinggian sebagai pertanda bagi seluruh warga Tahun Baru Reba telah tiba. Hari ini adalah hari yang saya dan orang-orang Ngada nantikan. Puncak acara Tahun Baru Reba. Pagi-pagi sekali saya sengaja datang ke lokasi misa Reba di Kampung Bomari untuk melihat ritual awal pemotongan babi. Saya berjalan menembus keheningan pagi diiringi udara dingin yang masih berselimut kabut tebal dan membuat jarak pandang yang terbatas. Pagi ini, angin pun bertiup kencang.
Saya jadi teringat dengan ramalan Pak Niko tentang cuaca saat Po'o di Lokasoge kemarin. Apakah ini yang dimaksud dengan ramalan itu? Saya tidak menduga suasana di tempat misa sudah ramai, meskipun masih pagi. Asap sudah mengepul dari arah dapur umum menyatu dengan kabut. Ternyata kaum perempuan sudah memasak sejak malam hari. Sementara yang laki-laki menyiapkan panggung dan segala keperluannya. Lagi-lagi di tengah kesibukan persiapan misa rebah, beberapa laki-laki memotong babi untuk diambil hatinya sebagai perantara untuk meramal berlangsungnya acara rebah hari ini. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu. Kita lihat petunjuk hari ini, apakah dia bisa hujan, bagaimana keadaan ke depan ini, nah itu kita lihat hati ini. Hati babi ini. Berarti setelah ini dilihat dulu, Dilihat dulu. baru dimasak, baru ditaruh untuk persembahan ya. Persembahan pada Yesus.